Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Sukacita yang luar biasa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, amin. Sebelum itu jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelum menaikkan ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sadar sampai saat ini kami ada semua karena Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan buat penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Laikkan setiap hati kami Tuhan Yesus, biarkan pujian penyembahan kami layak naik di hadirat-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang begitu dahsyat. Sebab Tuhan Yesus adalah pencipta segalanya. Dia sungguh teramat luar biasa dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu, katakan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau
Yesus, kita sama-sama katakan. Dahsyat, pencipta segala yang ada Tuhan. Pencipta segala yang ada, bahkan dulu sampai sekarang dan selamanya hanya Engkau Tuhan. Setiamu dulu, sekarang, sampai selamanya. Katakan hanya Engkau Tuhan. Mari dengan sembahmu pada Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau tetap Allah kami Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang padamu Tuhan. Hanya Engkau dalam hidup kami. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Selamanya kami mau nyatakan Engkau tetap Tuhan Yesus kami. Amin. Sebuah bermacam tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah.
dahsyat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Menaikkan sembah kami padamu Tuhan. Dengan rasa syukur kami padamu, dengan rasa cinta kami padamu, kami terkagumkan akan segala perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak satu pun perbuatan-Mu yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Kau yang berdaulat, Kau yang bertata. Yesus, mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, kami sembah Kau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus, tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Ini pujian dan hati kami Tuhan. Engkau yang tilik setiap hati kami Tuhan. Kami mau sembah Kau dan kami katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau abadi hidupku, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri kita nyanyikan pujian ini. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau abadi hidupku, tiada yang lain, hanya Kau
pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersorak-sorak bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang merasakan sukacita pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Shalom sidang jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau kita sapa samping kiri kanan kita dan katakan mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kami mau rayakan kasih-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami percaya sukacita melimpah dalam kehidupan kami. Amin. Mari sama-sama kita katakan glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari kita serukan. Bahwa Yesus Sang Raja. Serukan, hey, 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 bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sama-sama kita katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya. Bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Musik memuji Tuhan. Kami merayakan kasih-Mu Tuhan. Sukacita melimpah kami rasakan pada pagi hari ini. Kau sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kita bersorak-sorak hanya bagi nama-Mu, serkan haleluya. Merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya di glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Mari rayakan dan nyanyi. Sorak-sorak nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan sebab Dialah kekuatan dan mazmur kita. Amin. 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 Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan kekuatan dan mazmur kehidupan kami. Kami bersorak-sorak hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi jariku. Haleluya.
bersorak-sorak hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Katakan hanya padamu ya Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Sebab Kaulah benar dalam kehidupan kami, menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu takkan pernah pergi dalam kehidupan kami. Kami percaya Kau selalu bersama kehidupan kami ya Tuhan. Serukan haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Saya mau lihat ke atas tangan kita sama-sama katakan, amin ya Tuhan. Takkan pernah berubah Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Say, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu tak pergi. Sekali sama-sama katakan, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kau Tuhan kekuatan dan mazmur kami, kasih setia-Mu ada bersama kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus kita minggu ini. Katekismus pagi hari ini. Saya akan membaca pertanyaannya dan kita akan bersama-sama membaca jawabannya. Bagaimana peran pribadi Allah dalam Tritunggal? Jawabannya mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah Bapa Pemarkasa, Allah Anak Perantara, dan Allah Roh Kudus adalah pelaksana. Masing-masing pribadi memiliki kesadaran dan kebebasan penuh. Sekalipun demikian, masing-masing pribadi yang satu tidak bertindak sendiri-sendiri dan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Sekian katekismus pagi hari ini. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membawa anak boleh dibawa ke ruang Daud, akan didoakan dan juga dilayani oleh guru sekolah minggu.
Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sebab dia hanya sejauh doa. Ketika engkau berseru dan berdoa padanya, dia akan ada bersama dengan kita semua. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat, kita masih punya Tuhan Yesus. Amin. Dia selalu pedulikan kamu. Mari berseru pada Tuhan, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Sekali lagi mari berseru para Tuhan, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Jemaat Tuhan saja katakan, berseru memanggil sejauh doa. Sampai bangkit berdiri pada nyanyian pujian ini, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu,
Tuhan Yesus buat lawatanmu yang sungguh luar biasa nyata di dalam setiap kami. Terima kasih buat penyembahan dan pujian ini Tuhan. Biarkan naik lagi di hadirat-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar, bahkan yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jangan duduk dulu jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nikodemus Julius Tomo MTH. Kepada hambanya dipersilakan beri tepuk tangan yang meriah. Shalom. Lagu dia sejauh doa, saudara. Ini lagu nangis. Ini lagu sangat berkesan sekali buat saya. Karena apa, saudara? Lagu ini sudah lama gak dinyanyikannya. Baru sekali ketemu lagi. Lagu ini saudara tahun 90-an itu sangat hit ya. Dan bagi jemaat mungkin sangat hit, tapi bagi saya itu waduh, setiap hari meneteskan air mata karena waktu saya sekolah Alkitab, Pak. Wah, sekolah Alkitab, lagu ini betul-betul menguatkan dan memberkati. Jadi ketika lagu ini dinyanyikan, pada waktu dinyanyikan saya ketawa saudara senyum, tapi berikutnya saya nangis. Saya ingat masa-masa berat saya di Tamburan, itu masa-masa yang paling betul-betul, aduh luar biasa saudara. Saya seringkali bilang ke anak-anak saya, Peter yang berapa kali ikut di sini Pak ya, dan 2 anak saya yang kembar, kalian ini hidup jadi anak hamba Tuhan lah, jauh dari kami, saya bilang jauh dari saya. Dulu saya bukan anak hamba Tuhan, dari kampung daerah, saudara, pergi ke Jakarta karena panggilan melayani dengan 2 celana, berapa baju, orang tua nggak kasih uang, jadi apa terserah di sana, saudara ya. Itu pun juga masih studi, orang tua minta kirim uang buat biar adik-adik, buat kontrak rumah. Waduh betul-betul sengsara saudara. Pagi sampai siang saya tuh kuliah, siang sampai sore saya tuh ngelesin anak-anak SD, saudara. Malam saya pelayanan, urus kering, saudara pelayanan. Lagu ini betul-betul, wah ini lagu dahsyat sekali buat saya saudara ya. Jadi mengingatkan masa lalu, tapi menangisnya bukan karena sedih, dalam arti kata aduh kenapa, tapi bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kalau hari ini ada, itu karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Hari ini firman Tuhan disampaikan diberikan kepada saya tentang sukacita melayani dengan tulus. Kalau dibahasakan dengan sederhana, kalau kita melayani dengan tulus, maka akan melahirkan sukacita. Tapi saudara, saya ingin ayat ini saya hubungkan dengan Natal. Saya senang kalau bulan Desember itu khotbah-khotbah tentang Natal karena banyak rahasia-rahasia firman Tuhan yang sebenarnya dapat kita gali. Dan kalau kita peristiwa Natal atau kelahiran Yesus kita khotbahkan di hari-hari biasa kan kayaknya lucu ya. Jadi kalau bulan Desember, selama bulan Desember kita sukacita dengan Natal dan kita menggali kebenaran firman Tuhan tentang peristiwa Natal itu sangat-sangat mengena buat saya. Jadi saya permisi nih Pak ya, saya hubungkan dengan Natal. Saudara, saya ingin berikan satu gambaran begini. Hari-hari ini saya usia 55 tahun, saudara. Masih juniornya Pak almarhum, saudara. Dan olahraga yang saya jalankan adalah jalan kaki. Lari sudah nggak begitu kuat, memang saya dari dulu kurang kuat, nafas saya juga ngah-ngah. Jadi olahraga itu jalan kaki, ini sudah saya jalankan bertahun-tahun, keliling perumahan, kalau nggak di CPI, kalau musim hujan biasanya saya treadmill, saudara. Tujuannya jalan kaki supaya saya sehat, gitu ya. Olahraga ya, dengan olahraga itu saya sehat, nggak stres, nggak tensi baik, gitu saudara ya. Jadi saya menjalankan olahraga dengan jalan kaki, tujuannya supaya sehat itu saja. Kadang-kadang malas tapi saya mesti jalan kaki olahraga karena tujuannya supaya sehat. Tapi saudara, suatu ketika saya lihat di TV, ada seorang dokter menjelaskan, saudara, bahwa penuaan seseorang, saudara, orang akan semakin cepat tua kalau kakinya lemah. Selain mesti kurus ya, jangan terlalu berat badan. Kalau kakinya kuat, maka dia awet umurnya.
Tapi kalau kakinya lemah, saudara, gak kuat jalan, maka cepat penuaannya. Karena apa saudara, badan yang lain itu kurang gerak. Dan tidak bisa menopang badan di atas. Saya bilang, oh begitu ya. Selain mesti diet, makan yang baik, dengan kaki yang sehat, umur kita agak panjang. Kalau kaki kita nggak sehat, sudah lumpuh, maka kita nggak bergerak, organ-organ yang lain itu cepat menua. Yang kedua itu saudara, bahwa ternyata kalau kaki sehat itu baik buat umur. Kita suka jalan kaki dari kantor dan suka naik sepeda daripada mobil. Ternyata orang yang banyak gerak itu saudara, orang banyak gerak itu usia juga panjang. Lebih sehat, usia juga lebih panjang. Daripada orang yang kurang banyak gerak. Kalau orang Indonesia kan dikit-dikit naik Grab, apa yang capek jalan. Tapi orang-orang bertindak suka jalan kaki, saudara. Makanya di IKN itu, saudara, di sana itu sekarang dibuat begitu. Orang lebih banyak, bagaimana supaya mereka itu lebih banyak bergerak. Dengan kata lain, saudara, orang yang banyak bergerak itu lebih sehat. Kenapa zaman-zaman dulu ibu-ibu itu lebih panjang umur daripada bapak-bapak? Padahal ibu itu melahirkan, saudara ya, lebih berat kerjaannya. Ternyata dari survei penelitian, di rumah ibu-ibu ternyata banyak gerak. Dia ke dapur, ke rumah, ke pelataran, saudara. Itu kalau di satu hari rata-rata bisa sampai 3-4 kilo itu kalau dihitung. Satu hari saudara. Belum lagi tangannya, masak semua. Ibu-ibu panjang umur bukan karena, karena melahirkan, di pahalanya besar. Bukan itu. Secara ilmiah, ibu-ibu itu banyak gerak. Di rumah dia sana, pergi sana, pergi sana, pergi sini. Nah itu kalau dihitung satu hari saudara rata 3-4 kilo. Jadi pada prinsipnya, nilai filosofisnya, prinsipnya bergerak itu sama dengan kehidupan. Paham? Orang yang banyak bergerak, kehidupannya lebih panjang. Tapi orang yang banyak duduk di kantor terus-menerus, itu bahaya. Ginjalnya rusak, pencernaan tidak baik. Apalagi kalau saudara habis makan langsung tidur. Wah itu risiko besar saudara. Saya dikatakan begini saudara, saya mau katakan begini. Semakin kita mengerti sesuatu atas satu alasan, atau kita mengerti meaningnya, prinsipnya, filosofisnya, esensinya, maka kita akan menjalankannya dengan tenang, dengan enak. Dulu saya olahraga dengan jalan kaki supaya sehat, kadang-kadang saya maksa. Tapi setelah mengerti prinsip jalan kaki itu baik buat kesehatan, panjang umur, nilai filosofisnya gerak itu adalah hidup, saya menjalankannya dengan sukacita. Begitu saudara, paham sih ya? Karena saya mengerti esensi daripada jalan kaki itu. Saya ingin membawa dalam gereja. Seringkali saudara kita hanya mengerti kalau kamu harus taat, kamu harus setia. Kalau kamu melayani tulus pasti dengan sukacita. It's okay, baik-baik saja. Tapi lebih baik lagi saudara mengerti apa artinya tulus. Kenapa orang membuat orang itu jadi tulus. Dan ketika dia melayani dengan tulus akan memberikan sukacita. Semakin kita mengerti saudara, maka kita akan semakin menikmati kekristenan kita. Kalau tidak saudara, ada dua hal. Pertama, saudara menjadi orang membeo. Saudara membeo, tahu burung beo? Burung beo itu diajari, selamat pagi. Dia bilang, selamat pagi. Selamat sore, selamat sore. Tahunya cuma itu, membeo, mengikuti perintah. Saudara, kalau agama Kristen itu legalisme. Harus taat-taat, pokoknya nggak tahu apa taat. Menjadi beliau. Kedua, bisa juga memang kita menjalankannya mendapatkan berkat dari Tuhan karena kita taat, karena sungguh-sungguh meskipun kita nggak tahu apa-apa, saudara. Tapi itu berat. Nanti saudara, berat. Hanya taat aja, percaya saja, ya berat. Tapi kalau sudah mengerti kenapa kita mesti tulus, mengapa kita mesti dalam arti kata melayani dengan tulus dan akan melahirkan sukacita, apa sih artinya tulus itu, saudara? Di dalam kekristenan itu apa? Saya akan sedikit berat khotbahnya, tapi saya percaya sudah mengerti karena jarang-jarang itu gereja GBI membaca pengakuan iman yang gak gampang ini saudara ya. Jadi saudara diajar untuk mengerti. Dan kekristenan saudara semakin mengerti tentang firman Tuhan, saudara menggali lebih dalam, pengertian-pengertian itu akan membuat saudara menikmati kekristenan saudara. Akan membuat saudara menjadi orang Kristen sukacita karena saudara mengerti kenapa saudara melangkah, kenapa saudara percaya. Sebenarnya Alkitab semuanya ada saudara, diberikan pengertian-pengertian. Supaya kita mengerti menjalankannya. Memang kalau nggak mengerti nggak apa-apa, kita akan jalani dengan berat. Tapi kalau lebih baik lagi kalau saudara mengerti nilai-nilai filosofisnya. Nah kita akan melihat saudara tentang kalau kita melayani dengan tulus
akan memberikan sukacita dan bagaimana kita supaya menjadi tulus saudara dalam pelayanan ini sehingga kekristenan kita atau pelayanan kita menjadi sukacita. Kita akan lihat saudara dalam Matius pasal 1 ayat 19 dan 38, di sana disebutkan saudara, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, kalau kita lihat dalam Lukas 1:38, kita lihat tentang Maria, tadi Yusuf, kita Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, kalau saudara perhatikan peristiwa kelahiran Yesus itu disaksikan oleh 4 golongan. Kalau saya bilang 4 orang, salah, 4 golongan. Ya, saya acak saja saudara. Golongan pertama itu ya Herodes, yang mewakili membenci Yesus, yang ingin membunuh Yesus, nggak menerima Yesus karena konsepnya salah. Golongan pertama ini saudara yang langsung ya berkenaan tentang kelahiran Yesus. Yang kedua adalah golongan orang sederhana, yaitu para gembala di padang. Gembala itu saudara status sosialnya atau dianggap sebagai masyarakat kelas bawah di Israel. Karena mereka bersentuhan dengan bukan hanya kerjaan kasar dan bahaya, tapi kotor. Dalam satu tafsiran dikatakan para penggembala ini sebenarnya mereka adalah pegawai-pegawai di rumah bait Allah. Dia pegawai-pegawai di rumah bait Allah yang punya gembala-gembala, saudara-saudari yang punya domba-domba yang diternakkan dan tujuannya domba-domba ini nanti akan dijadikan korban. Dalam satu tafsiran mengatakan bahwa para gembala yang melihat Yesus ini, yang mendapatkan berita dari malaikat, mereka pada dasarnya adalah pegawai-pegawai di rumah ibadah yang menggembalakan domba-domba dari rumah ibadah itu bait Allah untuk nanti dijadikan persembahan. Ini bisa dalam banyak tafsiran. Itu golongan kedua, orang sederhana. Yang pertama Herodes, orang yang menolak. Yang kedua adalah orang sederhana, para gembala yang menerima berita Yesus. Golongan ketiga adalah orang Majus. Orang Majus ini adalah saudara tidak disebutkan apakah dia orang percaya pada Yudaisme atau orang percaya pada Allah ya atau tidak, tapi pada dasarnya tidak. Kalau nggak salah di daerah Iran, saudara Persia sana, tapi dia menggambarkan orang yang mengerti ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itu, dia tahu tanda-tanda tentang lahiran juru selamat melalui bintang. Ini orang sekuler, tapi dia dengan tanda-tanda itu dia percaya. Golongan keempat adalah golongan para orang-orang rohani. Yaitu saudara Yusuf, Maria, siapa lagi? Elizabeth, Zakaria, apalagi saudara? Simeon dan Hana. Ini mewakili orang-orang rohani. Nah saudara, kita melihat kisah di sini termasuk tadi dikatakan Yusuf seorang yang tulus hatinya. Lalu juga Maria, dia berkata terserah kepadamu, aku ini hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan dia akan ikuti. Zakaria, Elizabeth, Hana juga begitu. Nah saudara, untuk kita akan berbicara tentang golongan keempat ini. Orang-orang yang rohani, saudara. Orang-orang yang beriman. Nah, dari orang-orang beriman ini saudara, kita menemukan satu konsep, satu pengertian yang membuat mereka, kenapa mereka itu menjadi orang yang seperti Yusuf, orang yang tulus. Kenapa seperti Maria, orang yang mengatakan diri hamba Tuhan. Kenapa seperti Zakaria dan juga Hana dan juga Elizabeth yang mengerti kehendak Tuhan. Ternyata semuanya saudara itu disimpulkan pada diri seorang Simeon. Kita lihat saudara ya, di dalam Lukas pasal yang ke-25, pasal 2 ayat 25 dan 26, dikatakan apa saudara? Lukas pasal yang kedua ayat 25 dan 26, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Saudara perhatikan, seorang yang benar dan saleh. Ini benar dan saleh ini sebenarnya menggambarkan itu Yusuf, menggambarkan itu Maria, menggambarkan itu Zakaria, menggambarkan itu Elizabeth, menggambarkan itu Hana. Mereka adalah orang-orang yang benar dan saleh. Orang benar dan saleh itu bisa digambarkan atau disimpulkan dengan kalimat sederhana, orang yang mengerti firman Tuhan dan menjalankannya. Lalu bagaimana mereka itu menjadi orang yang saleh saudara?
Kalau saudara perhatikan itu Yusuf akan menerima dengan sukacita. Pertama dia mau menceraikan Maria karena dia akan malu. Masa sih hamil sebelum nikah. Juga Maria juga malu karena bagaimana mungkin saya hamil. Saya belum bersetubuh dengan suami. Belum punya suami dan masih tunangan. Saudara, mereka gak percaya. Tapi mereka menjalankannya semua. Dan apa yang mereka lakukan sebenarnya di garis bawah ini disimpulkan, digambarkan atau dikatakan sebagai orang yang benar dan saleh. Saudara, kalau kita lihat Simeon, itu boleh dikatakan bahwa orang yang menurut saya itu idealis, menjadi kebanggaan, menjadi panutan. Kekristenan seharusnya seperti dia. Luar biasa saudara, Simeon ini mendapat istimewa dari Tuhan. Dia dikatakan bahwa oleh Roh Kudus, dia tidak akan mati sebelum melihat Yesus. Saudara berbicara, dia adalah orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya. Dan Roh Kudus mengatakan kepada dia bahwa engkau tidak akan mati sebelum kau melihat Yesus. Setelah dia melihat Yesus, saudara, dia menggendongnya. Lalu saudara, dia memberkatinya. Memberkatinya setelah itu dia berkata, oh aku sudah melihat juru selamat penghibur bagi orang Israel. Dan aku akan mati dengan damai, dengan tenang kalau saudara baca sebelumnya. Dan Alkitab saudara menyimpulkan pribadi Simeon ini orang yang benar dan saleh. Dan pada dasarnya ini juga terjadi pada Yusuf, Maria, dan teman-teman yang lain, golongan keempat tadi. Nah, hari ini kita berbicara saudara, kalau saudara perhatikan, mereka itu orang-orang yang tulus dan sukacita menerima Yesus. Apa yang membuat mereka itu tulus dan sukacita? Ya, memang adalah gambarannya adalah saleh, orang yang benar dan saleh. Dan lebih lanjut lagi, apa yang membuat mereka itu menjadi orang yang benar dan saleh? Kita akan lihat 3 aspek, saudara. Apa artinya orang benar dan saleh? Tadi dikatakan bahwa orang benar dan saleh itu orang yang mengerti firman Tuhan dan menjalankannya. Dan itu terjadi, mereka itu mengerti dan menjalankannya adalah saudara, karena mereka pertama orang yang takut akan Allah. Yang kedua percaya kepada Allah. Yang ketiga mengasihi Allah. Saudara, takut akan Allah, percaya kepada Allah, mengasihi Allah. Ini bahasa-bahasa yang umum kan? Familiar. Kita sudah biasa mendengarkannya, tapi kita tidak tahu sebenarnya konsep di dalamnya itu seperti apa. Takut akan Allah itu seperti apa sih? Percaya kepada Allah seperti apa sih? Mengasihi Allah seperti apa sih yang membuat mereka yang memiliki sifat seperti ini dikatakan sebagai orang yang benar dan saleh? Saudara, kita akan melihat, mengerti lebih dalam tentang hal ini supaya saudara mengerti apa artinya takut pada Allah. Apa artinya percaya kepada Allah. Apa artinya mengasihi kepada Allah. Mengasihi Allah sehingga saudara, kekristenan saudara itu dijalankan bukan dengan ketakutan, kekhawatiran, berat, tapi dengan sukacita. Dan saudara akan melayani dengan tulus. Amin saudara. Kita akan belajar yang pertama. Apa sih arti takut akan Allah? Dalam Kejadian pasal 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, ini firman malaikat, firman Allah kepada Abraham. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, itu saja cukup sampai di situ. Oke? Iya. Kenapa Abraham disebutkan? Karena engkau takut akan Allah. Karena dia disuruh memberikan persembahan, anaknya dijadikan korban. Lalu dia menuruti apa yang difirmankan Tuhan. Saudara, sampai akhirnya tuh malaikat berkata, jangan kau bunuh. Digantikan binatang saudara untuk menggantikannya. Ketaatan Abraham untuk menjalankan perintah Tuhan disebut dia engkau takut akan Allah. Apa hubungannya? Saudara, pengertian takut akan Allah itu sebenarnya pengertiannya adalah satu respek, hormat yang tinggi kepada Allah. Pengertian takut secara umum bisa berarti takut kepada sesuatu karena sesuatu itu membahayakan. Betul? Takut pada hantu. Saya takut pada hantu karena hantu itu membahayakan. Saya takut pada perampok karena membahayakan. Itu takut karena sesuatu yang membahayakan. Tapi takut akan Allah itu bukan berarti takut karena Allah itu membahayakan. Takut kepada Allah yang membahayakan itu konsepnya tradisi agama-agama primitif, kepercayaan. Mereka mengatakan bahwa ayo kita kasih persembahan. Kita kasih persembahan di pohon, kasih persembahan di gunung-gunung supaya dewanya enggak marah. Semakin kita kasih persembahan baik, dewanya enggak marah. Kita dilindungi, kita dipelihara,
Saudara, kalau saudara masih punya konsep seperti itu, saya memberi persepuluhan supaya Tuhan memberkati, saya melayani supaya Tuhan memberkati, saudara punya konsepnya itu takut Allah yang pemarah. Saudara, bukan begitu. Takut pada Allah itu bukan karena Allah pemarah, tidak. Takut pada Allah itu satu respect, satu hormat yang tinggi. Lalu saudara, ini terus bergulir dalam tradisi bangsa Israel. Akhirnya saudara dimatangkan setelah bangsa Israel itu keluar dari Mesir, ada di tanah Kanaan. Bangsa Israel dikatakan orang-orang yang takut akan Allah, seringkali dikatakan apa arti takut akan Allah kepada yang dimengerti oleh bangsa Israel. Konsep takut akan Allah yang ada dalam bangsa Israel seperti apa? Sama seperti Abraham. Bangsa Israel berkata begini saudara, dia punya konsep begini. Waktu mereka ada di Mesir, saudara, mereka jadi budak. Mereka diperbudak 400 tahun. Lalu saudara, Tuhan menoleh, Alkitab katakan, melihat, mendengar teriakan mereka. Lalu Allah menyuruh Musa mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, saudara. Dikeluarkan dari penderitaan, dikeluarkan dari sengsara, menuju tanah Kanaan, lalu mereka bukannya dikeluarkan. Alkitab katakan, saudara, aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Dan mereka adalah anak-anakku. Saudara, bangsa Israel merespon ini, saudara. Bangsa Israel menganggap ini, bangsa Israel berkata begini, sama seperti bahasa sederhana begini. Kalau dalam zaman dulu itu saudara, seorang budak itu nggak punya hak apa-apa atas dirinya. Betul? Kalau saudara melihat film Gladiator, kita melihat orang-orang yang memperdagangkan manusia. Kalau pedagang kan pedagang kambing, pedagang ayam, itu yang jual ternak. Zaman dulu ada namanya perdagangan budak. Mereka mengumpulkan orang-orang yang kuat, semakin kuat orang itu harganya mahal. Ketika orang itu ya budak itu dijual, ada tuan membelinya, maka budak itu menjadi haknya tuan itu. Nah kalau ada tuan membeli seorang laki-laki, dibeli dengan harga yang mahal, lalu tuan bilang, oke, kamu sudah dibebaskan. Lalu sekarang kamu akan aku jadikan anak di rumahku. Bukan lagi budak, bukan lagi hamba, tapi anak. Apa yang akan terjadi pada pria itu? Pria itu pertama akan berkata, terima kasih, lalu menangis, kalau bersujud kepada tuannya dan berkata, hidupku akan kuberikan kepadamu. Aku tidak akan menyakitimu, aku akan turut apa menjadi kehendakmu. Budak itu saudara karena sudah ditebus dan dijadikan anak, maka dia respect kepada tuannya, dia ingin menghormati tuannya, menghargai Tuhan, memberikan dirinya pada tuannya, dan tidak menyakiti tuannya. Itu arti takut akan Allah. Abraham takut akan Allah, saudara. Orang Israel takut akan Allah, bukan karena takut itu Allah akan membahayakan, akan menghancurkan dia. Tidak, karena begitu besarnya kasih Allah akan mereka. Mereka yang seharusnya jadi budak, tapi diperkenan oleh Allah, dibebaskan, dijadikan anak, maka mereka respect, hormat kepada Allah. Ini yang disebut dengan takut akan Allah. Sehingga mereka tidak mau menyakiti hati Allah. Dia akan memuliakan Allah, ia akan menyenangkan Allah. Ini arti saudara takut akan Allah. Kalau saudara konsep ini juga saudara, itu dibawa juga dalam perjanjian baru. Next, ayat berikutnya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus datang ke dalam dunia karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga memberikan anaknya. Dan dia datang menjadi manusia yang seharusnya tidak menderita sampai di kayu salib. Saudara, untuk apa itu? Karena kasihnya kepada kita. Lalu apa respect saudara, hormat saudara, timbal balik saudara pada Allah. Seharusnya kita mengatakan engkau sangat baik Tuhan. Dan aku tidak ingin menyakitimu. Aku selalu menghargaimu, aku ingin menyenangkanmu, aku ingin memuliakanmu. Itu arti takut akan Allah. Amin saudara.
Kalau saudara menjalankan pelayanan saudara, menjalankan kekristenan saudara, karena saudara memang mengasihi Allah atas dasar betapa besar kasih Allah akan hidup yang diberikan pada saudara. Maka saudara dengan tulus, dengan senang hati, dan itu akan melahirkan sukacita. Tapi kalau saudara menjadi orang Kristen, saya melayani supaya semata diberkati, saya melayani supaya saya sukses, saudara akan berat seperti Taurat, saudara seperti agama-agama primitif. Kita melayani, kita memberi persepuluhan, kita memberi persembahan karena kita mengasihi Allah. Sebab Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin saudara. Dan ketika kita melakukan hal itu saudara, Tuhan katakan bahwa tangannya tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Pada dasarnya ketika kita benar melakukan kekristenan kita, pasti Allah membela kita. Amin. Tapi kalau saudara caranya salah dalam kekristenan saudara, berat sekali. Kekristenan saudara berat, sudah seperti Taurat. Banyak hukum-hukum, aturan-aturan ini, aturan itu. Tapi kalau saudara menjalankannya karena saudara mengasihi Allah. Apalagi kalau waktu pacaran, Bapak Ibu, kenapa orang pacaran itu toleransinya tinggi? Kalau dia salah nggak apa-apalah. Orang pacaran itu saudara, kasihnya cintanya tinggi. Jadi cintanya tinggi itu menutupi kekurangan. Nanti kalau sudah menikah setahun, 2 tahun, saudara, cinta erosnya itu semakin kurang, saudara. Realitanya jadi nyata, nah itu mulai berubah. Mulai berubah itu saudara. Orang yang semakin penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, dia akan mudah untuk melakukan segala sesuatunya untuk pasangan kita. Nah kalau saudara semakin kasih, semakin cinta karena Tuhan sudah mengasihi saudara, maka saudara akan menjalankan kekristenan saudara dalam banyak aspek dengan tulus. Bukan karena apa-apa, karena ingin membalas kebaikan Tuhan. Ini arti takut akan Allah. Bangsa Israel, saudara, kalau sudah pernah pergi Israel, kenapa bangsa Israel itu sudah sampai sekarang itu luar biasa. Di Israel itu, saudara, negeri Israel, bangsa Israel itu sudah penduduknya kurang lebih 7-8 juta. Di Israelnya ya. Di luar Israel lebih banyak, bisa 10 juta, menyebar kemana-mana. Dengan penduduk yang 7 juta di Israel, saudara, dengan penduduk yang lain di luar negeri 8-90 juta, kurang lebih 15 sampai 16 juta seluruh penduduk, seluruh orang Israel, saudara. Tapi mereka kalau sudah perhatikan, kenapa mereka itu saudara, mereka itu banyak yang mendapatkan hadiah Nobel. Adakah orang Indonesia pernah hadiah Nobel? Dengan penduduk 275 juta. Kenapa mereka itu orang Israel bisa menggoncang dunia? Saudara, karena mereka itu betul-betul ketat dengan kepercayaannya, saudara. Dengan Tuhannya itu betul-betul saudara pegang teguh. Mereka sudah dibiasakan untuk menghargai, menghormati Tuhan dengan seluruh kehidupannya. Makanya dalam perjanjian baru katakan lakukanlah semuanya itu seolah-olah seperti untuk Tuhan. Arti takut akan Allah itu sebenarnya ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, bahasa sederhananya begitu. Itu juga yang dilabelkan kepada Simeon. Dan itu juga kepada Yusuf, Maria dan sebagainya. Dan Tuhan juga ingin kita memiliki label seperti itu. Kita orang benar dan saleh. Kita mengerti bahwa Tuhan yang terbaik atas hidup kita. Kita juga memberikan terbaik bagi Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, apa artinya percaya kepada Allah? Next. Arti percaya kepada Allah. Dalam Yeskel pasal 20 ayat 42. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Saudara, kita akan pahami, belajar apa arti percaya. Bangsa Israel, saudara, kalau kita katakan percaya saja. Memang pada level-level tertentu, saudara, pada strata tertentu atau pada momen tertentu, kita hanya percaya pasti Tuhan tolong, percaya sungguh-sungguh. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, percaya itu bukan percaya yang kosong, harus dimengerti dengan baik. Supaya iman saudara bertumbuh. Amin. Kalau saudaranya bersaksi, Tuhan tolong saya dulu, terus Tuhan tolong saya, tapi saudara gak mengerti kekristenan saudara, maka saudara iman saudara itu dangkal. Orang yang menjalankan sesuatu bukan dengan pengertian yang baik dan benar, seringkali dangkal. Tapi kalau orang menjalankan sesuatu dengan mengerti apa yang dijalankannya, apa yang dipahaminya, maka dia akan menjalankannya dengan baik. Ada orang-orang yang teguh dalam iman percayanya. Ada orang-orang yang tidak mudah goyah oleh masalah.
Karena dia mengerti firman Tuhan dan itu menjadi prinsip hidupnya. Bangsa Israel mengerti apa artinya percaya. Saudara, bangsa Israel itu orang yang percaya, betul-betul komit pada Tuhan. Lalu apa artinya percaya buat mereka? Percaya dalam pengertian bangsa Israel itu bukan sekedar knowledge. Bukan percaya berdasarkan pengetahuan saja. Allah itu ada, Allah itu baik. Bukan hanya itu. Tapi saudara, mereka percaya bukan hanya sekedar knowledge pengertian, tapi mereka percaya karena mereka telah mengalaminya. Mengalami dalam apa? Ketika mereka ada dalam sengsaraan bangsa Israel bangsa Israel sengsara di Mesir, di tanah Goshen. Lalu Tuhan mengeluarkan mereka. Nah, di situ Tuhan membuktikan dirinya, saudara. Allah mampu mengeluarkan mereka dari tangan Firaun. Dalam perjalanan saudara menuju tanah Kanaan sudah selama 40 tahun, Allah menyertai mereka, Allah menolong mereka, Allah menyertai mereka, Allah menolong mereka. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu saudara, membuat bangsa Israel betul-betul yakin bahwa memang Tuhan itu layak dipercayai. Memang Tuhan itu layak untuk kita sungguh-sungguh percaya dengan iman yang teguh. Karena apa? Karena sudah dibuktikan. Makanya Daud berkata, saudara ketika menghadapi Goliat, dia berkata begini, dulu aku pernah ditolong Tuhan mengalahkan singa dan beruang. Hari ini pun aku bisa mengalahkan engkau, bangsa kulub. Kalau dulu aku pernah mengalahkan singa dan beruang, hari ini aku akan mengalahkan engkau. Pengalaman bersama dengan Tuhan, saudara, membuat iman mereka itu kokoh, tak tergoyahkan. Adakah di antara saudara tidak punya pengalaman dengan Tuhan? Adakah di antara saudara yang merasa bahwa saya tidak pernah ditolong Tuhan? Ketika saudara mengalami pertolongan Tuhan itu, saudara, hendaknya itu juga memperkuat iman saudara bahwa saya sudah mengalami. Jadi saya nggak ragu. Ini yang dimaksud dengan konsep percaya orang bangsa Israel. Bangsa Israel itu iman percaya nggak goyah, saudara. Di mana bangsa Israel ada, saudara, di sana juga dia akan memuliakan Allahnya. Turun-temurun, Alkitab seringkali mengingatkan mereka. Alkitab kalau saudara baca dalam perjanjian lama, seringkali Allah berkata, ingatlah akan nenek moyangmu dulu. Ingatlah akan mereka ditolong Tuhan. Ingatlah kalau mereka melawan Allah, Allah akan menghukum mereka. Ingatlah, ingatlah. Selalu bangsa Israel itu diingatkan bahwa Tuhan pernah tolong pada nenek moyang dulu. Jadi kalau Tuhan sudah tolong mereka, mengapa kamu ragu-ragu? Mengapa kamu khawatir? Iman itu betul-betul saudara mendarah daging dalam kehidupan bangsa Israel, tidak tergoyahkan. Jadi saudara, iman percaya orang Israel itu bukan sekedar pengetahuan. Allah itu ada, ya Allah itu baik, tidak. Tapi dari pengalaman hidup mereka berjalan berdengama Tuhan, itu membuat mereka punya iman percaya tergoyahkan. Kita lihat dalam perjanjian baru, saudara, dalam perjanjian baru dikatakan apa? Next. Matius pasal 16, 24 dan Lukas 9, 62. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tuhan ingin ketika kita mengikut Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh pada Allah. Lalu sudah Tuhan ini sebenarnya mengatakan kepada murid-muridnya itu bukan dengan kosong, tapi ingin mengatakan, lihat itu loh bangsa Israel, lihat itu mereka itu. Sudah tolong, Yesus juga berkata murid-muridnya, kamu selama ini sudah melihat mujizat, kamu sudah melihat pertolongan-pertolongan Allah. Kenapa kamu masih ragu? Kenapa kamu masih khawatir? Orang yang membacak tapi menoleh ke belakang, gak layak. Kalau kamu masih ikut Tuhan tapi gak menyangkal diri, kamu salib, kamu akan gak percaya, gak layak. Saudara, Tuhan ingin mengatakan pada saudara bahwa saudara menjadi orang Kristen itu satu anugerah. Saudara bisa melayani itu anugerah karena kebaikan Tuhan. Saudara menjadi orang Kristen itu beribadah dengan baik. Saudara kita asal bahkan rapi. Sudah datang gereja. Kita gak perlu dipisahkan mana yang wanita, mana yang laki-laki. Sudah gak ada syariat-syariat Islam kita menghadap kemana-mana. Pokoknya yang penting kita sungguh-sungguh Tuhan berkati. Jadi orang Kristen itu enak sekali saudara. Jadi orang Kristen itu enjoy sekali.
Kita nggak terikat hukum-hukum Taurat. Karena ikatan kita itu batiniah kita ini loh, sikap hati kita kepada Tuhan. Ya tentu direfleksikan dalam sikap hidup. Keyakinan kita itu pada Allah itu mengerti dengan benar itu lebih penting daripada saya takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Kalau Kristen saya penuh dengan ketakutan, itu something wrong. Sudah gak mengerti kekristenan saudara dengan baik. Kalau ada orang Kristen murtad, saudara itu dia gak mengerti Kristen dengan baik. Kalau sudah memahami Kristen dengan baik, enak sekali jadi orang Kristen. Tuhan kita ini bukan Tuhan memarah. Adakah guru-guru sekolah minggu yang mengatakan pada muridnya, jangan ribut nanti Tuhan marah. Itu salah. Kadang Allah mengizinkan masalah problem terjadi dalam hidup kita, itu bukan menghancurkan, membawa kita ke next level berikutnya, supaya kita lebih sadar. Ketika Daud saudara melihat satu kota tempat keluarganya dibakar, saudara apa yang terjadi? Alkitab mengatakan Daud menguatkan iman percayanya, nggak ada yang lain. Kenapa dia menguatkan iman percayanya? Allah dia tidak berubah. Allah yang layak dipercayai. Yang seringkali itu kita yang berubah. Mulai ada masalah kita mulai ragu, mulai khawatir. Makanya Daud saudara Alkitab katakan menguatkan iman percayanya. Allah gak berubah dan layak dipercayai, kita seringkali yang berubah. Maka kita tetap percaya. Jadi kalau ada masalah lihatlah di atas, jangan lihat bawah terus. Ada orang-orang Kristen saudara yang selalu gak lepas dari masalah. Tidak lepas dari perbudakan, dia lihat ke bawah terus. Hati-hati saudara, kalau masalah itu terus menghantui saudara terus, sebenarnya masalah itu dipakai iblis untuk menghancurkan saudara. Tapi kalau saudara melihat atas Allah itu baik, menolong saya, saudara gak takut lagi. Dan kalau saudara mengetahui bahwa saya percaya pada Allah, saudara melayani itu main dengan sukacita. Amin saudara. Saudara akan main dengan baik, karena apa? Karena Allah itu baik dalam hidup saudara. Orang Israel gak tergoyahkan iman percayanya sampai sekarang. Orang Kristen juga harusnya begitu. Apa yang telah diberikan Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai saudara, itu jangan sia-sia. Tadi Bu Jen katakan Allah sejauh doa. Wah itu luar biasa sekali saudara. Dan doa saudara berdoa dimanapun saja. Simeon, Hana, Elizabeth, Maria, Yusuf adalah orang-orang yang percaya, tak tergoyahkan. Karena mereka sadar bahwa Tuhan telah menyertai bangsa Israel, telah menolong bangsa Israel, dan itu juga akan menolong mereka. Yang ketiga saudara, kenapa mereka disebut sebagai orang yang benar dan saleh? Yang terakhir yang ketiga, mengasihi Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasih itu ada dari dalam hati kita keluar. Bukan tempelan-tempelan, tapi dari hati kita. Karena kita percaya, karena kita takut akan Allah, menghormati Allah, karena kita percaya bahwa Allah itu baik, maka keluar dari dalam diri kita, dari seluruh kekuatan kita, jiwa kita, hati kita sepenuhnya. Dan orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang percaya kepada Allah, dia akan mengasihi Allah, digambarkan dalam Mazmur pasal 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kenapa digambarkan seperti rusa? Rusa itu saudara gak pernah jauh dari air. Gak pernah jauh dari sungai, gak pernah jauh dari mata air. Karena selalu membutuhkan minum, membutuhkan air saudara. Dia makan sebentar, dia langsung cari air. Jadi dengan kata lain, air itu kehidupan dari rusa. Bangsa Israel, saudara, Daud mengatakan, aku merindukan Allah. Seperti rusa merindukan air. Orang-orang yang takut akan Allah, orang yang betul-betul percaya kepada Allah, saudara, dia akan terus mengasihi Allah. Dan bukan hanya kasih saja, berkata kasih tidak. Merindukan Allah. Allah adalah kehidupannya. Jadi kalau saudara betul-betul takut akan Allah, saudara percaya pada Allah, melayani itu bukan beban. Melayani itu adalah kehormatan dan akan mengalirkan sukacita. Yusuf akhirnya sukacita, Maria akhirnya sukacita. Apalagi saudara, para gembala sukacita. Orang Majus pulang dengan sukacita. Simeon mengidang dengan sukacita. Sakaria, Hana sukacita. Orang-orang yang melayani Allah dengan benar, saudara, akan melahirkan sukacita. Jadi ketulusan itu lahir bukan dengan paksaan.
Ketulusan itu lahir dengan konsep yang benar menjadi orang Kristen seperti apa. Dan ketika sudah menjadi orang Kristen yang benar sesuai dengan firman Tuhan, saudara akan pasti dengan tulus melayani. Bukan dengan embel-embel yang lain. Dan kekristenan yang benar akan melahirkan sukacita. Amin saudara. Lihatlah Tuhan ketika saudara melayani. Lihatlah Tuhan ketika saudara beribadah. Lihatlah Tuhan ketika saudara melakukan segala sesuatu. Saudara, ketika saudara standar hidupnya Tuhan, saudara itu luar biasa sekali. Saya dulu tahun-tahun 2000-an ketika saya baru datang dari Makassar, dari Jakarta ke Makassar, saya ke Jakarta dari Jakarta pindah ke Makassar tahun 2002, kok salah-salah terus sih, 2002. Nah tahun-tahun itu saudara saya seringkali keluar kota. 1 bulan sekali ke Toraja, 1 bulan sekali ke Palopo, saudara ke Mangkutana, bisa 1 bulan 2 kali saudara. Dan banyak peluang untuk hal jahat. 1 kali di hotel Palopo saudara, jam 1 malam itu tahu-tahu telepon berdering. Wah, kenapa malam-malam ini telepon berdering? Istri saya nggak tahu itu telepon hotel, nggak pernah jarang telepon. Pasti masalah ini. Nggak saya angkat teleponnya saudara. Waktu itu masih pakai telepon handphone jarang lah. Nggak berapa lama saudara, pintu diketok-ketok lagi, tok 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 tok. Wah, ini tanda-tanda ini. Tanda-tanda apa saudara? Tanda nggak benar. Kalau saya angkat telepon, kayak saya kebuka pintu, istri saya nggak tahu. Jemaat saya nggak tahu. Saya akan menerima seseorang masuk ke dalam. Tapi kenapa saya nggak melakukannya? Saya respect, hormat, takut pada Allah. Kalau standar kita Allah saudara, suami bisa dipercayai, istri bisa dipercayai, anak-anak bisa dipercayai. Jadi belajarlah takut dan percaya dengan benar, mengasihi dengan benar, maka saudara tidak akan melihat orang atau siapapun juga menjadi standar hidup saudara. Tapi Tuhan, saudara bekerja dengan baik karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi istri karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara melayani karena mengasihi Tuhan. Kalau standarnya Tuhan saudara, maka kita akan jalani semua dengan enteng. Amin saudara. Dan biarlah kelahiran Kristus saudara mereformasi kekristenan saudara. Melalui pengalaman-pengalaman atau apa yang dilakukan oleh Simeon dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereformasi kekristenan saudara. Ketulusan kita melayani bukan karena Taurat harus begini, harus begitu. Karena saudara Kristen harus melayani bukan kayak itu, karena saudara mengasihi Tuhan. Dan kalau kita saudara menjalankannya dengan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, sukacita itu akan mengalir dengan sendirinya dalam kehidupan saudara. Mari tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara taruh tangan kiri di dada saudara, tangan kanan saudara di atas. Saya ingin berdoa buat saudara. Bapa, ajar kami lebih mengenal Engkau, ajar kami lebih mengenal kebenaran-kebenaran firman-Mu, supaya kami menjalankan kekristenan kami bukan karena hal-hal materi, bukan karena aturan-aturan hukum-hukum, tapi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami takut akan Engkau, kami percaya kepada Engkau, karena Engkau Allah yang telah lebih dulu menolong memelihara kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuatkan dan teguhkanlah hidup kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, supaya kami terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Engkau Tuhan Allah kami yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah lahir bagi kami, Engkau telah mati bagi kami, dan biarlah kami terus memberikan terbaik atas dalam hidup ini kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh permasalahan, persoalan-persoalan hidup dalam tangan-Mu. Itu semua tidak akan menghancurkan kami, tapi semua Bapa Engkau izinkan supaya kami lebih berharap, bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sangat diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Tiba saatnya, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Nikodemus Wilestomo MTH, mewakili gembala di tempat ini dan seluruh sidang jemaat. Kami banyak mengucapkan terima kasih, dan biarlah semakin diberkati dalam pelayanan dan keluarganya. Terima kasih.
Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan, tapi ada informasi bagi kita semua. Di hadapan Bapak Ibu sidang jemaat terdapat 3 amplop persembahan. Amplop yang pertama itu buat operasional pastori, amplop persembahan kedua untuk kas gereja, dan terkhusus buat amplop yang ketiga itu buat dana misi. Karena di minggu kedua dalam bulan Desember ini kita ada amplop persembahan ketiga untuk dana misi. Sebelum kita melakukan semua itu, mari kita angkat amplop kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami ke depannya. Dan Tuhan dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan korban persembahan. Kiranya persembahan yang Tuhan dapat berkenan bagimu dan dapat kami pakai untuk pelayanan gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap melakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam benaran Engkau tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Katakan hanya padamu ya Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah benar ya Tuhan, dan kota perlindungan kami, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Jemaat Tuhan telah memberikan korban persembahan. Sebelum kita bangkit berdiri, berubah hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Tuhan, setiap tangan pernah pergi dalam kehidupan kami, selalu ada bersama kehidupan kami Tuhan. Sukacita melimpah dalam kehidupan kami. Ku mau selalu bersyukur. Buat angkat tangan kita buat Tuhan, sebab cinta Tuhan bagi kehidupan kita tak pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya
Haleluya, sorak-sorak gimana bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk silakan jemaat yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja selama sepekan. Kepada tim multimedia saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nikodemus Silostomo yang sudah melayani kita pagi hari ini. Terima kasih Pak untuk firman Tuhan. Ya, saya yakin kita semua kemudian di tempat ini bisa melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya ada barcode di depan yang kecil, silakan di scan, nanti daftar di situ untuk pelayanan ya kan gitu ya. Baik, baru yang berikutnya yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang di GBI Oikumene. Di sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara sekalian ada Asher yang membawa form selamat datang, nanti silahkan form itu diisi. Nanti setelah diisi, boleh pada saat pulang ditukar sama teman-teman Asher di bawah untuk mendapatkan souvenir dari kita ya. Itu, lalu kemudian teman-teman Asher juga membawa pokok doa, form pokok doa. Nah, form pokok doa ini adalah untuk didoakan di dalam Pondok Daud. Jadi kita punya menara doa Pondok Daud setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 3 sore. Nah, silakan diisi yang bagian mau didoakan ataupun setelah pulang ingin didoakan, ya silakan tinggal sebentar kita akan doakan, begitu ya. Lalu kemudian untuk berikutnya untuk dana misi. Setiap minggu kedua kita punya dana misi di sini. Saya mohon maaf sebelumnya karena dana misi yang bulan lalu kita sudah salurkan, cuma saya lupa laporannya bikin, begitu ya. Tapi saya pastikan kita sudah ada buktinya, kita sudah salurkan ke lembaga-lembaga yang memang ditunjuk, yang kita sudah jelas kredibilitasnya dan sudah disalurkan semuanya. Termasuk dana Natal, persembahan waktu kita perayaan Natal kemarin itu sudah disalurkan melalui BPD. Ya, BPD Sulawesi Selatan sudah koordinasi dengan BPD di Sumatera Barat ya, untuk kemudian kemarin persembahan Natal kita di tanggal 5 Desember kemarin sudah semua disumbangkan. Jadi saya lupa, kemarin ada di IG kita kalau yang itu ya. Tapi kita semua sudah sumbangkan, sudah ada bukti transfernya dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang berikutnya untuk jadwal ibadah, saya umumkan sekarang jadwal ibadah tanggal 24 dan tanggal 25. Jadi tanggal 24 kita akan ibadah pertama kali jam 7 malam.
Dan tanggal 25 itu jam 9 pagi. Nah kenapa ada tanggal 24? Karena tahun lalu itu banyak yang nyari, datang ke gereja dan nyari, Pak nggak ada ibadah tanggal 25. Jadi saya rasa untuk tahun ini kita bikin ibadah, saya semuanya mau bikin 4:30, 2 kali ibadah. Cuman itu karena ini ya, kemarin ada yang bilang katanya libur tanggal 22 sampai tanggal Januari gitu. Oh saya sudah senang itu, saya pikir ternyata itu anak sekolah kan, bukan orang kerja. Jadi saya pikir oh ya udah kita 1 kali aja di tanggal 24 kan itu banyak yang nyari. Nanti ada juga kalau nggak salah prosesi penyalaan lilin kalau nggak salah ada juga di situ. Lalu kemudian paginya tanggal 25 ada ibadah Natal pagi jam 9 pagi. Ya. Siapa tahu kalau misalkan jemaat Tuhan tanggal 24 mau datang supaya tanggal 25-nya bisa pesiar kemana-mana kan begitu ya. Itu biasanya kan begitu. Jadi siapa yang open house tolong angkat tangan biar kita datangin tanggal 25. Itulah kenapa cuma 1 kali ibadah aja di tanggal 25. Dan biasanya tanggal 25 kita kasih di sini konsumsi. Gitu kan, konsumsinya biasa berat-berat. Cuman kali ini kita kan mau keliling-keliling. Jadi sebaiknya kita kasih kue aja gitu ya. Jadi tanggal 24 datang malam, lalu kemudian tanggal 25 juga ada ibadah. Dan saya yakin percaya begini, tema Natal kita itu unik ya, karena Allah datang menyelamatkan keluarga. Tapi kadang-kadang cara berpikir kita itu terlalu sempit, tidak seperti point of view Tuhan. Saya nggak ngerti juga point of view Tuhan, tapi ada satu hal yang Tuhan taruh. Kadang-kadang kita, konotasi kita pada saat kita mendapatkan tema tentang Allah menyelamatkan keluarga, konotasi kita adalah Tuhan akan menyatukan keluarga yang sudah retak. Mungkin Tuhan bisa melakukan jauh lebih daripada itu. Karena sebenarnya akar permasalahan manusia kan dosa ya. Cuman kadang-kadang kita konotasi kita Allah datang menyelamatkan keluarga berarti keluarga yang retak disatukan kembali. Mungkin beyond of that, lebih daripada itu. Nah kalau mau dengar nanti khotbahnya datang di tanggal 24 dan tanggal 25, haleluya. Kan begitu ya. Lalu kemudian berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa minggu-minggu ini sudah banyak yang sudah mulai berpikir tentang kampung halaman. Betul apa betul? Ya, jadi yang pulang kampung saya ucapkan dari Ibu Gembala dan jemaat sidang di tempat ini, hati-hati di jalan. Sampaikan salam buat keluarga yang di kampung, ya jangan lupa balik. Tahu jalan pulang tuh dari kampung ke Makassar? Ya, jangan sampai nggak tahu jalan pulang kampung tapi kembali Makassarnya nggak tahu nanti ya. Jadi sampaikan salam kepada keluarga besar yang ada di kampung dan jangan lupa kembali lagi kan begitu ya. Ingat pekerjaan masih banyak di Makassar. Gitu. Lalu kemudian untuk jadwal kegiatan sepanjang bulan Desember tidak ada karena saya tahu kita sudah merindukan kampung dan saya rindu gini jemaat Tuhan. Kalau ada undangan Natal di gereja-gereja lain datangilah. Berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kita di gereja lain. Pokoknya kalau ketemu sama spanduk terus dia bilang hadirilah, berarti Anda diundang. Ya gitu ya. Kan gitu kemarin Tiberias kan di depan gitu, hadirilah, berarti Anda diundang ke datang Natalan Tiberias. Di depan sini ada juga nih GCA, hadirilah, berarti kita juga diundang kan begitu. Jadi pokoknya selama ketemu sama flyer yang seperti itu, spanduk yang seperti itu, hadiri. Jadi kita tidak ada kegiatan sepanjang minggu supaya kita kasih jemaat untuk berkumpul lah bersama saudara-saudara seiman. Mungkin dari denominasi yang lain, dari teman-teman gereja yang lain, it's okay, gak apa-apa. Datangilah mereka, sampaikan selamat Natal dan Tahun Baru. Jadi selama bulan Desember tidak ada kegiatan untuk selama sepekan ke depan. Hanya ada Pondok Daud gitu ya. Kan gak ada juga orang Natalan jam 3 sore gitu ya. Orang bikin acara Natal jam berapa Pak? Jam 3 sore sampai jam 5. Saya rasa mungkin susah datangnya gitu. Jadi saya harapkan jemaat Tuhan, ayo mari saya mendorong semua hadirilah ya. Jadi malam kita datang ke tempatnya Pak Tom di Hopsana gitu ya. Saya bilang hitung-hitung, ini anak gol sisi penuhin tempat saja kan begitu ya. Yang datang banyak banget deh gitu. Habisnya kita datangnya karena kita ada doa dulu di sini Pak, jadi kita datangnya agak telat gitu ya. Gitu. Oh ya, terus saya barusan dapat bisikan goib ya. Ini bisikan goibnya bagus. Karena ternyata teman-teman dari Fusion dari Ground, komsel kita akan mengadakan Natal Ground itu di hari Selasa minggu ini. Itu ya, ada flyernya nggak ada ya? Tapi ya ada Natalan untuk Fusion Ground. Jadi teman-teman yang tergabung dalam Ground boleh nanti datang hari Selasa. Rencana kita ada tukar kado dan apa ya? Saya lupa tadi itu kegiatannya gitu ya. Tapi ini untuk komsel-komsel kita yang di luar belum masuk komsel baru mau masuk, boleh juga datang kan begitu ya. Kita merayakan Natal sama-sama. Gitu. Nanti hari Selasa jam 7 malam untuk Fusion Ground, Natal Fusion Ground kita. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Nggak ada lagi kan? Nggak ada, oke baik. Terima kasih sekali lagi. Kasih tepuk tangan untuk mulia nama Tuhan. Haleluya.
Demikian untuk pengumuman tambahan kita. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Mari dengan senang hati sama-sama katakan. Yes. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bagimu, Yesus, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini Tuhan, kami datang menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau selalu mempedulikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami datang membawa kehidupan kami kepadamu. Mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Dan kami akan mengasihi Engkau Tuhan. Kami datang karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang datang bagi kami. Biarlah Engkau tanamkan dalam hati kami. Untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun, menguatkan kami. Memampukan kami Tuhan. Untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Menegur kehidupan kami. Menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah Kau pakai. Kembalikan pengurapan-Mu bagi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu lebih heran lagi. Dimanapun dia berdiri, dimanapun dia Engkau pakai Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati dalam pelayanannya Tuhan.
Berkati dalam rumah tangganya, anak dan istrinya Tuhan Engkau memberkati. Bahkan di dalam pelayanannya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah apa yang telah kami buat Tuhan, pujian kami, penyembahan kami, naik berdupa, dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Khususnya hati kami, Engkau mengenal hati kami Tuhan. Apa kami benar-benar Tuhan mengasihi Engkau, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai tanda kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun hamba-Mu Tuhan di tempat ini. Gembala kami, Pastor Esra, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan. Engkau mengurapinya, hikmat marifat daripada-Mu Tuhan menjadi milik hamba-Mu. Wahyu-Mu Tuhan turun bagi hamba-Mu untuk membawa kami jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat yang Kau percayakan kepadanya, membawa kami lebih takut lagi kepada-Mu, lebih sungguh-sungguh mencari wajah-Mu Tuhan. Sehingga jemaat di tempat ini, jemaat yang berkenan kepada-Mu. Jemaat yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati pekerjaannya Tuhan. Berkati anak istrinya Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dalam pergumulan kehidupannya Tuhan. Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik baginya. Bahkan Ibu Gembala Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam masa tuanya Tuhan. Biarlah penghiburan daripada-Mu Tuhan menjadi milik Ibu Gembala. Untuk kembali bersemangat di dalam Engkau. Kembali melayani Engkau Tuhan. Biarlah kekuatan daripada-Mu Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu. Berkati anak-anaknya, istrinya, bahkan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan para tim pelayan-Mu pada saat ini Tuhan, yang telah melayani Engkau, Engkau memberkati mereka. Mereka melayani Engkau Tuhan, karena mereka mengasihi Engkau. Oleh Tuhan Engkau berkati kehidupan mereka, pelayanan mereka, cita-cita mereka Tuhan, pekerjaan mereka, studi mereka Tuhan, Engkau memberkati. Karena kami percaya Tuhan, jeri lelah mereka tidak akan sia-sia. Dan Engkau akan memperhitungkan semuanya itu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Kami percaya Tuhan, kami datang tidak sama lagi waktu kami akan pulang. Karena Engkau telah memulihkan kami Tuhan. Sejauh mana kami meresponi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan kami percaya kami pulang dengan sukacita yang besar daripada Tuhan. Kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, tuntun sertai kehidupan kami Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau. Karena kami tahu kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Oleh Tuhan pimpin kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Malaikat surgawi memagari kehidupan kami. Kami aman dalam naungan kasih sayang Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apapun profesi kami, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat anak-anak kami, mulai dari kanak-kanak sampai yang sudah bekerja. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang kuat. Pimpin anak-anak kami Tuhan, ikat mereka dengan tali pengasihan-Mu. Agar mereka berjalan dengan takut akan Engkau. Melangkah dengan hati-hati. Mencelikan mata mereka Tuhan, untuk melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan mereka. Masa depan anak-anak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena masa depan sungguh ada di tangan-Mu Tuhan. Menjadi anak-anak kami menjadi orang-orang yang berhasil. Anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Umat-umat-Mu Tuhan yang tidak hadir. Kami tidak tahu pergumulan mereka Tuhan. Tapi kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin dalam kelemahan tubuh. Oleh itu Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan. Yang hilang pengharapan Tuhan, Engkau kembalikan. Yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan, Engkau tarik kembali. Engkau jamah hatinya Tuhan.
untuk kembali kepadamu mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Yang di dalam pergumulan hidup Tuhan, Engkau berikan kekuatan Tuhan untuk menghadapi apapun permasalahan mereka. Sehingga mereka tetap bersuka cita dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pergumulan bangsa ini Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan kepada pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah Tuhan. Berikan roh hikmat kebijaksanaan dengan takut akan Engkau. Menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, aman dan sentosa. Kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang terkena musibah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Penghiburan kepada mereka. Untuk mereka kuat. Berharap sungguh kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau sanggup menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sangat baik. Begitupun kota Makassar Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati kota Makassar Tuhan. Pemerintah kota Makassar Tuhan Engkau memberkati. Engkau jadikan kami di kota Makassar. Ada rencana-Mu yang indah buat kota Makassar. Oleh itu Tuhan selamatkan kota Makassar. Karuniakan kota Makassar dengan roh pertobatan. Sehingga kota Makassar dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bangsa kami, bangsa Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Hujan pertobatan turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Sehingga semua lutut akan berlutut. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Juru selamat satu-satunya. Pakai kami umat-umat-Mu Tuhan. Sebagai saksi-Mu. Biarlah lewat kehidupan kami. Mereka dapat melihat sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ibadah sebentar Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sore dan malam kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Para pelayan-pelayan-Mu Tuhan Engkau berkati urapi mereka. Untuk membawa umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu. Menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Bahkan persiapkan umat-umat-Mu Tuhan. Untuk datang berbondong-bondong mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan. Buat gereja-gereja denominasi yang lain di sekeliling kami. Engkau memberkati mereka. Pengurapan-Mu turun atas kehidupan mereka. Untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, tuntun sertai. Peliharakan kehidupan kami. Sempurnakan kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami berjalan dengan takut akan Engkau. Biarlah mata kami, hati kami tertuju kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Bahwa kehidupan kami semakin intim dengan Engkau. Agar kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala kebodohan yang kami buat mendukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Dan kami berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Penyertaan-Nya akan selalu sempurna dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, pekerjaanmu dan rumah tanggamu. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu.
Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa berjalan di depanmu. Keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai dari saat ini. Sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, selamat hari Minggu dan silakan mengambil satu teduh sejenak.